Sekarang dunia akademisi itu nggak bisa dilepaskan dari dunia bisnis gitu dan pemerintahan gitu. Kalau dulu kan kita mikirnya setelah selesai sekolah terus kerja gitu. Kalau IKTX ini kan masuk golongan masyarakat ya. Nah itu bisa masuk di situ sehingga terbuka untuk kegiatan apapun di mana bisa alumni bisa berkontribusi. Sebenarnya kan banyak kesempatan untuk berkarir selain dari konstruksi ya. Tapi banyak yang tidak tahu. Iya, betul. Misalnya kalau di pemerintahan saya berkarir masih dalam teknik sipil, tapi bagaimana caranya? Hai viewers, kembali lagi di podcast IKTX Site. Podcast yang memberikan kita informasi seputar dunia teknik sipil yang tidak hanya tentang konstruksi baja atau beton. Nah, di episode kali ini bersama saya Panggi Laras, alumni teknik sipil tahun 2016. Di studio kali ini kita kedatangan tamu lumayan rame nih, karena topik episode kali ini juga menarik untuk dibahas, yaitu hubungan alumni dengan pemerintahan. Nah, mari kita sambut guest star kita pada episode kali ini. Selamat datang, ada Mbak Erni, ada Mbak Puspita, Mbak Pipit ya, dan Mas Metovano nih. Selamat datang, apa kabarnya hari ini? Kabar baik nih Mbak Laras. Baik Mbak Laras. Baru pertama ketemu ya, kita langsung ramean gini nih. Nih kalau boleh kita kenalan dulu nih, Mas Metovano tuh alumni teknik sipil tahun 88. Tahun 88. Oke, sebenarnya lama ya. Mbak Bibit alumni Angkatan 98, masuknya pakai UMPTN. Oh, UMPTN. Kalau generasi zaman sekarang kan ngecek angkatannya, ditanya masuknya universitas itu ujiannya apa namanya. Iya, benar. Udah mulai nih ya. Kalau Mbak Erni sendiri alumni? Saya 95 masuknya PMDK. Oh iya, spesial. Benar. Spesial. Udah mulai ada perbedaan generasi ya, PMDK sama UMPTN ini sama gitu. Oke, kali ini kita ngobrol tentang bidang 3 ya, hubungan alumni dan pemerintahan nih. Mungkin teman-teman viewers di sana juga masih awam sih, apa sih sebenarnya bidang 3 dari IKTX itu sendiri. Mungkin boleh dijelaskan bidang 3 IKTX itu apa gitu, timnya siapa aja dan tugasnya itu apa aja? Mungkin satu-satu ya bisa dijelasin Mas Metovano dulu. Terima kasih Mbak Laras. Jadi bidang 3 ini salah satu bidang yang ada di kepengurusan IKTX sekarang ya. Yang dari 2022-2007. Mungkin sebelumnya juga udah ada gitu ya. Jadi bidang 3 ini lebih nanti berkecimpungnya hubungannya dengan pemerintahan. Nah, jadi kan kita ada bidang 1, bidang 2, bidang 4, bidang 5. Nah, salah satunya di bidang 3 ini kita mencoba membangun kerjasama komunikasi dengan pemerintahan, ya, baik itu dengan berbagai kegiatan yang yang berhubungan dengan pemerintahan, atau mungkin juga kita ikut serta bagi teman-teman yang memang selama ini berhubungan dengan pemerintahan. Kita mencoba menjembatani ya. Nanti jembatan. Ya, karena kalau diskusi sama Mbak Pipit, Mbak Erni nih, ternyata teknik sipil itu nggak cuma konstruksi aja ternyata. Iya, mungkin ternyata banyak lagi aspek-aspek yang lain yang bisa dijalani oleh lulusan alumni teknik sipil, terutama nanti yang baru first graduate gitu ya. Nanti mungkin dari Mbak Pipit, Mbak Erni bisa nanti jelasin juga gitu. Iya, ini sih yang poin yang penting salah satunya ya. Kalau teknik sipil itu tidak hanya tentang tadi konstruksi aja ya, termasuk hubungan dengan pemerintahan juga penting. Oke. Seperti itu. Oke, next terus tadi kan ada pertanyaan siapa aja timnya di bidang 3 ya. Mungkin dari Mbak Erni atau Mbak Pipit yang mau menjawab nih, tim dari bidang 3. Oke, mungkin gini Mbak Laras. Jadi sebetulnya pada saat tadi yang disampaikan oleh Mas Metovano mengenai pentingnya adanya bidang 3, hubungan antara lembaga dan pemerintah ya dengan alumni, itu memang dilihat backgroundnya adalah bahwasanya sekarang dunia akademisi itu nggak bisa dilepaskan dari
dunia bisnis gitu dan pemerintahan gitu. Kalau dulu kan kita mikirnya selesai sekolah terus kerja gitu. Nah tadi yang disampaikan Mas Mitovano tadi benar bahwasanya sekarang ini dunia kerja juga membutuhkan akademisi karena yang akan bekerja ini harus disiapkan sejak sekolah gitu. Jadi kalau kita kan belajarnya kalau dulu mungkin kita sering dengar VUCA ya. Zaman volatile, yang uncertainty, banyak perubahan dalam dunia bisnis. Nah makanya sebetulnya bidang 3 tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Mitovano adalah ingin membantu menyiapkan juga lulusan-lulusan kita, alumni kita untuk aware perubahan yang ada di dunia bisnis. Baik itu yang ada di swasta, yang ada di BUMN, yang ada di pemerintah. Nah itu sebetulnya key point-nya. Kalau terus tadi pertanyaannya isinya siapa saja, sebetulnya waktu bikin kelompok sebetulnya nggak menyasar dari wakil dari setiap instansi yang diperlukan untuk support. Tapi kebetulan ternyata Mas Mitovano tuh canggih gitu. Pas milih timnya ternyata memang macam-macam. Ada dari kita yang kebetulan kerja di swasta, ada yang kerja di pemerintahan, ada yang kerja di lembaga pemerintah, ada yang kerja di BUMN. Sehingga kalau cerita akhirnya jadi nyambung gitu. Jadi kalau ditanya memang ketuanya kan adalah Mas Mitovano, kemudian wakilnya adalah Mbak Erni. Kemudian kita ada juga dari anggota, ada dari saya sendiri, kemudian juga ada Mbak Nancy, kemudian ada beberapa teman-teman anggota yang lain ya, yang memang kita berkomunikasi terus. Itu kebetulan hari ini nggak bisa hadir ya karena ada banyak kegiatan. Mungkin itu. Menarik sih sebenarnya tadi ya. Jadi menjembatani yang tadi ya salah satunya alumni fresh graduate untuk mempersiapkan terhadap perubahan di dunia kerja gitu. Karena saya rasa sendiri juga banyak sih angkatan-angkatan sekarang yang memang perlu informasi tentang ini gitu kan. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi ya di selanjutnya. Selanjutnya nih tadi menyambung dari jawabannya Mbak Pipit juga kan sebenarnya kita ke Mbak Erni ya, hubungan alumni dengan pemerintahan bisa didetailkan nggak? Mengapa penting banget nih hubungan antara alumni dengan pemerintahan gitu? Kenapa perlu dilakukan ini? Mungkin bisa didetailkan lagi sama Mbak Erni. Iya, jadi kalau alumni itu kan dia harus punya gambaran ya bagaimana sih konsep pemerintah kita ke depannya. Nah itu kan sumbernya dari pemerintah. Maka sangat tepat sekali kalau IKTX itu menyiapkan hubungan itu. Seperti contoh kebetulan saya dari bekerja di pemerintahan kan. Jadi hampir semua informasi itu lebih mudah didapatkan karena kita bisa memberikan kontribusi pada saat teman-teman baru masuk Undip itu mengundang kita, memberikan info, baik itu secara pribadi maupun dari instansi. Pokoknya lebih mudah connectingnya. Selain itu, kegiatan-kegiatan kita kan sekarang memang kebetulan saya di transportasi ya. Yang 5 tahun, 10 tahun terakhir ini banyak banget proyek-proyek besar. Masif ya. Yang digagas oleh Kementerian Perhubungan begitu. Jadi sangat useful sekali gitu keberadaan IKTX. Oke, kalau tadi masalah transportasi memang sekarang itu lagi masif ya perkembangannya di Indonesia. Nah, perlu juga nggak di bidang yang lain selain transportasi? Bisa dicontohkan nggak salah satu hubungan antara alumni dengan pemerintahan? Itu apa aja kalau di bidang selain transportasi? Ya, kalau kita itu kan di pemerintah yang punya proyek, ya kan? Sementara proyek kita ini kan dibutuhkan oleh civil engineer kan. Maka tentunya sertifikasi yang dibutuhkan di pemerintah itu alumni-alumni udah harus tahu gitu. Jadi misalnya K3 ya. K3 itu kan sangat penting sekali. Walaupun mungkin kita tidak langsung di project, tapi kita menangani dokumen itu juga menjadi satu syarat. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika suatu project itu launching, maka seorang engineer itu sudah paham begitu kriteria-kriteria untuk melaksanakan suatu project. Oke. Mungkin ini ya serunya ini nih Mbak Laras. Jadi sekarang ini kan generasinya Mbak Laras nih atau generasi kita sekarang hidup itu kan noise-nya banyak.
ada sumber sosial media, ada media online yang banyak hal, sehingga kadang lebih banyak noise sebetulnya daripada voice. Nah, sebetulnya hubungan lembaga dengan pemerintah itu salah satu benefitnya adalah dapat main channel, sumber yang terpercaya untuk cari informasi. Sebetulnya pemerintah baru ngerjain apa sih? Regulator punya aturan apa? Mau seperti apa membutuhkan fresh graduate-nya, mau seperti apa membutuhkan tenaga yang tersertifikasi, seperti tadi disampaikan sama Mbak Erni. Nah, hubungan ini menjadi penting, bahkan kalau tadi ditanya di bidang apa saja, di transportasi, ini kalau kita bicara teknik sipil ya, mau di bendungan, mau di gedung, mau di apapun, tapi di semua dunia, kalau untuk kita pelaku bisnis, regulasi itu penting, gitu. Jadi investor pun regulasi penting. Salah satu yang mungkin nanti Mas Mitovano juga akan bisa share kan, kalau zaman dulu kita tuh hanya belajar gimana caranya bangun proyek, ngerjain proyek. Nah, sekarang kalau mau kerja di industri bahkan di konstruksi, harus tahu caranya nyari duit buat bikin proyek tuh di mana. Kan aneka pendanaan yang dibuat pemerintah juga macam-macam. Itu juga ilmu baru yang sebetulnya skill yang lulusan teknik sipil harus ngerti. Duit itu dulu kesannya kalau proyek-proyek sipil itu hanya datangnya dari APBN. Sekarang nggak cukup kalau cuma mau ngandelin APBN. Terus kemudian ketika kita jadi teknik sipil harus tahu umur dari konstruksinya berapa, investasinya berapa, harus kembali berapa tahun. Itu tuh sudah jadi bagian ilmu yang mungkin dulu waktu sekolah kita sempat belum dapat ini ya, induksinya belum dapat ya Mas Mitovano ya. Nah, mungkin Mas Mitovano mau bisa tambahin gitu. Mungkin di waktu saya kuliah juga belum sampai sedetail itu. Ya. Makanya ini topik menarik sebenarnya karena ya tadi ya bukan tentang dunia konstruksi aja, banyak hal yang perlu kita ketahui apalagi ketika kita masuk dunia kerja ya sebagai alumni teknik sipil gitu. Itu sih luar biasa. Mas Mitovano mau menambahkan? Jadi tadi menambahkan juga yang Mbak Pipit tadi, sebenarnya untuk bidang 3 ini kita berharap kita dapat memberikan informasi-informasi ya kepada nanti lulusan-lulusan fresh graduate tentang karir-karir yang ada di pemerintahan. Seperti yang Mbak Pipit bilang tadi, di pemerintahan itu luas sekali ya, Mbak Pipit, Mbak Eni ya. Nah, kita kan waktu itu kalau lulus kan pinginnya kerja di kontraktor. Iya. Dulu tuh hanya bayangannya tuh kontraktor gitu. Iya, terus kontraktornya yang BUMN. Iya, di proyek gitu ya, ngerjain proyek. Sempit ya. Terus jadi project manager. Nah, terus sebenarnya kan banyak kesempatan untuk berkarir selain dari konstruksi ya. Tapi banyak yang tidak tahu. Iya, betul. Misalnya kalau di pemerintahan saya berkarir masih dalam teknik sipil, tapi bagaimana caranya? Nah, saya, Mbak Pipit sama Mbak Erni berusaha mencari semacam ini ya, Mbak Pipit ya, link atau ini yang bisa nanti diinformasikan ke adik-adik gitu. Nah, yang ketiga yang paling penting nih, kita pingin meningkatkan brand Ikateksi. Nah, itu paling penting kali. Karena alumni teknik sipil Undip nggak kalah ya. Betul. Buktinya sudah ada beberapa contoh. Ini bisa disebutkan yang kira-kira alumni kita yang saat ini sudah ada branding gitu ya, itu siapa aja? Ya, ini kayak Mbak Pipit ya. Mbak Pipit pernah jadi direktur pemasaran ya, Mbak Pipit ya. Ya di Wika ya. Sekarang pun masih berkiprah di Wika. Mbak Erti juga sudah jadi pernah direktur keselamatan ya. Nah, jadi luar sebenarnya biasa. Potensi alumni Undip itu luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Nah, jadi nggak cuma jadi PM, GM, tapi sebenarnya ada lagi yang karir yang bisa ditempuh gitu ya. Seperti itu Mbak. Seneng banget saya hari ini ketemu sama direktur-direktur di sini nih. Lumayan ya, siapa tahu dapat channel gitu ya, gitu. Setelah ini, nah tadi yang sempat disebutkan Mas Mitovano tentang link ya, yang bisa didapatkan teman-teman alumni untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Nah, kira-kira untuk alumni seperti saya nih, atau alumni yang baru nih fresh graduate, bagaimana agar kita bisa mengakses informasi di pemerintahan tersebut? Mungkin linknya bisa lewat mana aja tuh? Ya, jadi kita juga kerjasama dengan bidang 1, bidang 1 dengan bidang alumni ya. Mungkin kita lagi mendata ya, Mbak Erni ya, kerja link-link yang ada hubungannya dengan pemerintah ya, Mbak Pipit ya. Betul. Ya, mungkin itu Mbak nanti ada di program. Kita ada bikin beberapa program nanti pelatihan dengan pemerintahan.
Ya dari sana nanti kita bisa dapatkan link atau channel buat teman-teman fresh graduate kita yang nantinya bisa nanti apply pekerjaan di bidang-bidang pemerintahan. Kan kalau bidang pemerintahan kan kita bisa ada dua ya Mbak ya. Kita bisa bekerja di pemerintahannya sendiri, di kementerian PUPR, terus perhubungan seperti Mbak Erni gitu. Atau kita kontribusi di konstruksinya, tapi yang berhubungan dengan proyek-proyek pemerintahan. Dan proyek itu sangat banyak sekali ya. Tapi mungkin Mbak Pipit nanti bisa cerita tuh yang berhubungan dengan pekerjaan swasta walaupun BUMN, tapi koneksinya dengan pemerintahan ya. Iya, biar sinkron gitu ternyata ya. Oke. Nah selanjutnya nih tadi sudah bahas ada sentingan tentang program juga. Nah kira-kira program apa yang sudah disiapkan oleh bidang 3 saat ini? Tuh. Mungkin Mbak Erni bisa dijelaskan program bidang 3? Kalau program kita sebenarnya dari akhir tahun 2023 ya. Iya, 2022. 2022 ya. Sampai lupa kalau sekarang ini 2022. Udah lama kita ya. Begitu kita pelantikan, kita cepat banget gitu ya, perdana kegiatan FGD. Jadi kita sedang membahas kegiatan persiapan kereta cepat pada saat itu, dan kita propose ke sana. Kebetulan saya juga diundang sebagai pembicara, dan memang teman-teman yang pengalamannya di topik itu banyak dari Undip, jadi pas banget, dan kebetulan memang poinnya ada, jadi langsung eksekusi ya pada saat itu. Oh berarti ini ya kayak yang tertera di Videotron ini ya, program bidang 3 gitu. Ya, bener nggak nih? Waktu itu ingat kita dilantik Oktober 2022 ya, Mbak Pipit ya. Tiba-tiba diskusi sama Mas Ketum, kira-kira ada kegiatan nggak? Ternyata bersambung di Desember 2022 kita bisa melaksanakan webinar. Gitu ya. Nah, kita juga surprise juga, baru dilantik tiba-tiba udah bisa ini, tahu-tahu udah bisa. Udah ada kegiatan. Ini tadi berarti ya nomor 1 ada webinar, seminar ya, itu termasuk program dari bidang 3, terus ada leading alumni nih. Maksudnya apa nih, boleh dijelaskan juga leading alumni? Ini idenya dari Mbak Pipit. Mbak Pipit bilang, kita kan banyak alumni nih. Alumni kita udah banyak juga yang berhasil. Akhirnya Mbak Pipit sama Mbak Erni bilang, gimana kalau kita tuh bisa kayak kita membuat suatu buku atau video pendek, vlog gitu, buklet gitu ya, yang setiap bulan bisa kita tampilkan, baik itu di Instagram atau apa, yang isinya adalah kegiatan kita IKTeksi secara keseluruhan, dan alumni kita yang sudah kita katakan berhasil ya. Nah, kita pernah tampilkan waktu itu di Instagram waktu itu, judulnya adalah alumni menginspirasi. Kita tampilkan Mbak Erni, tampilkan Mas Sony waktu itu, terus ada Mas Warjo juga, terus Mas Sidik juga, lumayan banyak juga. Kita juga kaget ternyata banyak sekali alumni kita yang bisa menginspirasi kita di sini. Gitu. Betul, sekaligus sebagai inspirasi bahwa untuk yang alumni baru gitu ya, ternyata bisa juga nih. Siapa tahu besok saya bisa jadi direktur gitu ya. Tapi aku ada cerita. Iya, itu Mbak. Waktu dulu periode sebelumnya ya, IKTeksi, aku kan belum tahu Mbak Pipit. Terus aku Google gitu kan. Oh ternyata alumni menginspirasi. Salah satunya gitu. Terus waktu itu aku jadi banyak banget motivasi yang membuat karir kita ke depan ini karena ngelihat alumni, termasuk Mbak Pipit. Benar. Dan kemudian saya itu ketemu di meeting gitu. Ternyata kita satu kerjaan. Waktu kuliah nggak papasan ya, waktu kuliah nggak papasan. Dunia itu sempit ya, tahu-tahu satu kerjaan. Satu kerjaan, sipil sih ya. Gitu. 95, 98 sudah jauh Mbak. Iya. Cuma dulu 98 takut sama 95 Mas. 95 dulu yang merajai kampus. Jadi saya nyapa duluan. Beda 2 tahun di atasnya. Sama Ingat, sih saya juga. Pertama kali ketemu Mbak Erni itu live-nya ya, itu malah di dekat helikopter ya Mbak ya. Gaya banget ya. Ada itu
Pak Menteri di ada lapangan. kunjungan, terus kita kebetulan nggak di helikopter, kita nungguin di dekat helikopter. Tapi menarik sih. Jadi kalau tadi yang disampaikan Mas Taufan sama Mbak Erni, sebenarnya bidang 3 tuh ketika kita sampaikan alumni menginspirasi itu bukan hanya tentang menceritakan sosoknya, siapapun tuh bisa cerita atau bahkan orangnya sendiri bisa cerita. Tapi hari ini teman-teman tim podcast itu sebenarnya salah satu bagian dari leading alumni atau bahkan leading change kalau kita bilang di organisasi. Kenapa? Orang punya pengalaman, kayak tadi disampaikan, tapi nggak semua orang punya kemampuan bercerita. Betul. Nah itu kadang kelemahannya teknik sipil tuh gitu. Pinter kerja nggak pinter cerita. Nggak pinter ngomong gitu ya. Iya, itu yang kadang membuat banyak program, bahkan kadang bisa jadi program pemerintah ataupun program kerja, suka disalahartikan. Nah itu makanya kalau tadi kita pas lagi diskusi bercanda, kalau kerja di teknik sipil tuh harus siap dielu-eluin. Gitu. Jadi bukan dielu-elukan kayak kayak ngelihat orang yang dipuja-puja tapi kayak elu sih gitu. Elu sih gitu, gara-gara elu sih gitu ya. Jadi makanya kenapa bidang 3 ini program leading alumni ataupun tadi yang disampaikan webinar, seminar dan lain-lain itu menjadi penting. Ilmunya sama. Tapi yang akan kita coba buat di IKTeksi ini adalah bagaimana ilmu itu bisa disarikan sehingga jadi esensi, ada what's in it for me-nya buat yang denger. Coba Mbak Laras bayangin, kita mau bikin podcast 1 jam. Mau cerita barang yang gak ada untungnya buat yang denger. Saya yakin gak ada viewernya. Betul. Gitu. Makanya kenapa kemarin sampai kita nunggu kesempatan pengen cerita bareng. Agar teman-teman IKTeksi memahami bahwa yang bidang 3 mau buat itu sebenarnya bagaimana membuat dunia teknik sipil itu satu menjadi menarik. Jadi menariknya bukan karena manly-nya, bukan karena kalau di sana banyak cowok, siapa tahu ada yang ganteng jodohku misalnya gitu. Atau hal-hal lain, tapi sebetulnya kadang bahkan ketika IKTeksi, saya sendiri kemarin waktu itu bicara sama Mbak Erni sama Mas Tovano bilang, amazed juga ya. Saya tuh sejujurnya, saya bilang sama Mbak Laras, saya termasuk karena sudah mengalami banyak perjalanan di dalam pekerjaan ya, kayak kita banyak kejutan, sedikit hal bisa membuat saya amazed gitu. Karena saya tuh biasanya kerjaannya harus membuat amazed orang. Amazed itu dalam artian harus kerjanya tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, sehingga kita ditarget. Saya tuh kemarin ngelihat situasi di podcastnya IKTeksi, saya bilang, gila juga ya IKTeksi udah bisa bikin beneran loh. Saya merasa I have to thanks to teman-teman IKTeksi, pengurus dan juga semuanya yang bahkan membuat ruangan ini ada ya. Kita waktu bidang 3 FGD itu nggak kebayang sampai udah disiapin seperti ini ya Mas Taufan ya. Tapi saya pribadi juga say thanks juga sih, karena berkat podcast IKTeksi ini ya saya jadi kenal banyak orang, banyak alumni yang sebelumnya saya belum kenal, bisa ketemu dan bisa langsung terinspirasi sih karena ngobrol langsung kan. Serius. Makanya menarik banget nih, mungkin bisa nanti berepisode-episode ya kalau diteruskan gitu. Kayak podcast ini yang saya rasa juga banyak manfaatnya. Kemudian yang terakhir nih, career coaching nih. Ini kira-kira bisa dijelaskan mungkin career coaching tuh maksudnya apa gitu. Ya, jadi sama ini idenya waktu kita ngobrol bertiga waktu itu ya. Kita tuh jarang ketemu, tapi kalau sekali ngobrol lama gitu ya. Ada banyak ide. Nah, jadi ini ide dari Mbak Pipit sama Mbak Erni, mungkin nanti ada di episode selanjutnya mungkin ya. Ini mengenai ini, kita kan tahu ya lulusan fresh graduate itu kadang-kadang masih butuh skill-skill yang lain ya. Memang udah ada skillnya yang dibawa seperti misalnya skill aplikasi di dalam teknik sipil. Ternyata di luar itu nggak cuma itu aja. Mungkin lulusan itu mereka pertama itu kan ada soft skill sama hard skillnya. Kalau soft skillnya itu mungkin mereka mesti ada bisa komunikasi seperti yang Mbak Pipit bilang tadi. Terus mesti ada teamwork, mesti ada leadership, mesti ada integrity, public speaking, lain-lain. Nah, itu sesuatu hal yang sekarang di bidang kerja sekarang itu dituntut gitu ya. Nah, terus kedua juga selain hard skill-nya ya, hard skill seperti komputer, bahasa asing, terus juga project management-nya. Nah, itulah nanti kita berusaha
Mbak Pipit terutama nanti nih yang pingin sekali itu membagi sharing pengalamannya ini ke teman-teman mungkin yang fresh graduate gitu ya, iya. Mbak Pipit ya sama Mbak Erni supaya termotivasi dan mempunyai daya jual beli. Nah mungkin Mbak Pipit bisa. Saya bukan fresh graduate juga saya siap kok untuk ikut join ya. Iya Mbak Laras. Jadi kemarin pas ngobrol sama Mbak Erni, saya sendiri selalu tertarik dengan dunianya Mbak Erni karena Mbak Laras tuh kalau ngelihat kita pas ketemu di lapangan itu kalau slow motion tuh nggak kalah sama adegan Mission Impossible lah gitu. Jadi ya bisa baling-baling helikopter berputar melambat gitu terus tahu-tahu ada keluar sosok di balik debu gitu. Itu in reality happen gitu. Tapi begitu debunya hilang sih muka kita kotor ya Mbak. tapi intinya sebenarnya begini. Jadi identik memang kalau pada saat diskusi teman-teman tuh relate-nya alumni adalah cari kerja. Gitu. Alumni adalah ngirim CV gitu. Padahal sebenarnya hubungan dengan dunia kerja itu nggak bisa langsung mudahnya gini. Even di antara alumni, building rapport itu penting, gitu. Membangun keterikatan. Jadi kita nggak bisa lagi ngandelin hanya karena alumni terus kalau ada lamaran diterima gitu. Karena di masa VUCA seperti ini, kalau mau dibilang itu hampir semua perusahaan termasuk BUMN itu punya kebijakan zero growth. Hampir nggak hire lagi setelah corona ini, setelah pandemi, unless ada yang di lay off gitu. Sehingga sebenarnya daya saing Ikateksi yang harus dibangun. Makanya kenapa kita bertiga itu pengen hadir, sebetulnya bukan untuk menerima CV sebenarnya. Membangun daya saing sehingga ketika ditaruh, CV-nya muncul. Jadi kalau orang bilang itu outstanding. Mbak Laras misalnya bayangin kayak lagi masuk ke saya bilangnya mungkin di luar Indomaret kalau dulu kita lihatnya Hypermart atau Carrefour gitu. Terus ngelihat aneka pasta gigi gitu, aneka pasta gigi. Bagaimana membuat satu pasta gigi itu dipilih di antara semua pilihan, mau yang untuk gigi putih, gigi berkilau, gigi sehat dan lain-lain, kan harus dibangun. Nah itu yang sebetulnya penting bahwasanya menurut kita kalau kita bilang ya, kita pakai istilah nepotisme lah gitu. Nepotisme itu bukan 100% salah sebenarnya. Enggak. Nepotisme itu adalah deposit emosional yang dibangun. Ketika seseorang itu punya kapasitas, punya daya saing yang terbangun, kompetensi yang dimilikinya memang mampu bersaing, kenapa enggak? Gitu. Jadi sebetulnya yang kita ingin bangun dengan Ikatex ini adalah memastikan teman-teman tuh di luar kompetensi sipilnya sudah membangun raport dengan dunia kerja dengan baik. Terus teman-teman tuh tahu apa sih yang dibutuhkan dunia kerja dari kita. Kan kalau kita lihat waktu itu viral ya, ada lulusan mungkin kita bilang perguruan tinggi negeri. Anak-anak zaman sekarang ketika ditawarin gajinya berapa? 6 juta. Terus bilang, wah gak mau kalau kayak saya S1 minimal 8 juta gitu. Iya, punya idealismenya sendiri sebagai fresh graduate. Kalau dulu Mbak Pipit langsung diterima ya. Jalur ini ya, jalur fast track. Padahal 6 juta, 8 juta atau 20 juta itu tergantung cara kita menjual CV kita sebetulnya. Dan bahkan sama-sama lulusan teknik sipil, kita memang ada di tempat yang bisa dihargai. Kita akan menjadi 6 juta ketika kita mungkin bekerja di tempat yang memang basic kompetensinya sama. Artinya kalau dibilang tadi, kalau dulu kita bilang dunia sekarang kok saking kompetitifnya pencari kerja ya. Kita selalu bilang kalau sama tim kita tuh gini. Kalau mungkin angka 8 atau 9 itu bagus, itu mungkin ketika kelasnya yang lain nilainya 5-6. Tapi ketika semua classmate-nya nilainya 8-9, berarti bagus itu average. Kalau kita mau lebih, harus jadi outstanding. Nah itu yang sebetulnya bidang 3 tuh kalau ditanya cita-citanya kita sebagai senior, kita bilangnya senior lulus duluan aja ya. Kita nggak bilang kita lebih pintar atau lebih jago, tapi kita bilang kita lulus duluan untuk memformulasikan beberapa pengalaman dari senior-senior. Jadi teman-teman tuh nggak perlu ngalamin jatuh bangunnya 20 tahun, 15 tahun. Banyak hal yang esensinya nanti Mbak Erni, menarik deh Mbak Erni, Mas Tovano itu kalau cerita yang dilihat orang itu kayak iceberg, yang dilihat hanya ujungnya di atas. Susahnya di bawah itu nggak kelihatan. Ya. Nah ini sebenarnya menarik sih ya tentang karir coaching, tapi mungkin kalau kita lanjutkan saat ini akan jadi 4 SKS nih ya sampai maghrib gitu. Karena saking menariknya, mungkin akan kita lanjutkan di next episode. Nah tadi udah jelaskan, kira-kira kita bisa lihat ya foto kegiatan bidang 3 nih, bisa ditampilkan nggak nih? Iya.
foto kegiatan yang ada atau sudah terlaksana. Nah, ini apa nih, boleh dijelaskan di mana gitu? Ini seminar kita yang pertama. Webinar kita yang pertama yang waktu itu Mbak Erni menginisiasi dengan Direktorat Perhubungan ya. Mbak Erni ya waktu itu ya. Nah, inilah pertama kalinya kita bertiga nih bisa ada di suatu tempat. Bisa dilihat ada Mbak Pipit dari nomor 4 dari kanan. Terus Mbak Erni di tengah, saya paling di kiri, tetapi waktu itu ada juga Mas Joko. Mas Joko ada juga ya alumni kita yang 85. Mas Joko itu adalah pemerhati masalah transportasi. Seminar ini juga dihadiri oleh Mas Dekan waktu itu Pak Agung ya, Pak Agung itu. Iya, Pak Agung. Mengenai ini mungkin Mbak Erni bisa jelasin. Ini kita hostnya Mbak Pipit loh. Spesial waktu itu di hire. Seneng banget bisa hosting senior-senior. Iya. Pengalaman Iya, juga. jadi ini gitu. seru banget ini karena pada saat itu persiapan fixnya ya pengoperasian kereta cepat dan kita bisa membawa diskusi ini lebih dalam lagi dan bagaimana kita memandang ke depan optimisme daripada kereta cepat ini. Tidak lain karena kita tuh punya experience ya. Mbak Pipit sebagai host luar biasa dan pada saat itu diskusi dengan dosen juga ya, profesor dan dari kementerian. Pokoknya kita memberikan dukungan persiapan dari operasi kereta cepat ini. Dan kalau kita lihat sekarang kan udah luar biasa ya. Udah tadi Malaras aja udah naik ya. Udah naik dari Bandung. Udah naik nih. Udah biasa naik ke Bandung, sekarang naiknya kereta cepat gitu. Kontribusi dengan alumni ini sangat momentum sekali ya Mbak Pipit ya. Ini ngumpulin banyak host dalam waktu yang singkat itu juga extraordinary, itu kita harus appreciate tuh Mbak Erni luar biasa dan timnya Mas ya. Effortnya Mas Betovano juga bisa ngumpulin nih banyak senior. Ini hybrid ya Mbak. Jadi yang sebenarnya jadi narasumber lebih dari yang Kayak ini FGD pertama kereta cepat yang offline deh. Offline. Betul. Karena waktu itu kan online. Ini yang pertama. Dan hebat-hebat. Ini jadi menarik karena waktu itu isunya kita udah bilang pada future prospect of seamless connectivity. Kan seamless connectivity itu penting ya, katanya negara tuh kelihatan maju kalau kita tuh sejak keluar rumah bisa ngukur sampai di poin yang berikutnya itu berapa menit. Kan katanya distance itu nggak diukur lagi pakai jarak, tapi pakai waktu. Nah itu jadi kalau bicara sama anak teknik sipil, nah ini jadi penting banget nih. Oke, ini yang kedua kegiatannya udah beda lagi ya kayaknya, rapat koordinasi bidang kesatuan perkereta apian. Waktu itu IKTEXI diminta untuk mengisi acara sebagai tim perumus ya Mbak Erni ya, untuk bidang keselamatan perkereta apian di Bandung waktu itu. Mungkin Mbak Erni bisa cerita lagi nih, ada lagi nih. Iya, jadi kebetulan topiknya isu keselamatan perlintasan sebidang. Kemudian kita berkumpul di sini dan Mas Joko ini kan sering menjadi narasumber ya, dan dia sangat pakar sekali. Kebetulan agendanya juga di tempat saya ya. Jadi karena relationship itu jadi lebih mudah gitu untuk mengedukasi dan mempromosikan keselamatan. Jadi IKTEXI ikut mempromosikan keselamatan. Oh, ini Mbak Erni ikut jadi ini salah satu yang mengisi gitu ya, atau yang memberikan materi gitu ya. Kalau mungkin ini ya nambahin Mbak Laras nih, menarik tentang keselamatan nih. Kalau di dunia waktu kita kuliah, kayaknya SKS tentang keselamatan kerja nggak ada khusus ya Mas. Nggak ada. Kalau sekarang itu sebisa mungkin semua punya sertifikasi. Bahkan sampai manajemen gitu. Karena ini jadi bagian yang penting mulai, mungkin nanti kita kalau elabor itu bahkan kalau kita kerja sebagai kontraktor misalnya, kita punya vendor mitra kerja itu juga harus tersertifikasi keselamatan kerjanya. Nah ini yang gap yang kita rasakan ya, apa yang kita butuhkan di dunia kerja dengan apa yang kita pelajari. Nah ini yang kita mau bridging sehingga ini sebenarnya jadi salah satu key point. Teman-teman tahu nggak harganya tenaga ahli safety itu mahal ya Mbak? Apalagi kalau lulusan teknik sipil kerja di oil and gas pun
terus masuk di safety, itu jangankan ya. cuma 4 juta, 8 juta ya gajinya ya mungkin bisa minta lebih ya Mbak Erni ya. 2 digit mungkin ya, 2 digit. Karena udah punya sertifikasi ya Mbak. Itu dunia potensi pekerjaan yang kalau dibilang mungkin kalau dunia kedokteran dibilangnya subspesialis. Nah kalau dulu kita kenalnya kan hanya hidro, struktur, sipil, transport gitu ya Mbak ya. Sebenarnya di dunia kerjanya sendiri mau di kontraktor, mau di pemerintahan, mau di swasta, subspesialisnya banyak. Tetap ada. Oke. Nah, kira-kira dari sekian banyak program dari bidang 3, program mana yang paling banyak melibatkan atau berkomunikasi dengan pemerintahan gitu? Dari sekian banyak atau semuanya juga? Kita di awal itu kita dengan pemerintahan itu kita lebih banyak di kerjasama di bidang seminar webinar ya. Karena kan kita juga pingin tahu juga apa-apa saja sih program yang ada ya, supaya nanti kita bisa infokan ke internal kita juga gitu, seperti itu gitu. Terus selain itu ya kedepannya nanti kita juga seperti yang Mbak Pipit bilang ya, kita ada training gitu ya, ada training. Yang training itu nanti bisa menambah link kita ke pemerintahan gitu ya, Mbak Pipit, Mbak Erni ya, seperti itu ya. Kita lagi berusaha. Mohon doanya. Oh iya siap. Mohon doanya nih teman-teman viewers biar makin lancar gitu ya. Biar kita makin terus terinspirasi gitu. Nah selanjutnya kira-kira ada hambatan tersendiri nggak sih ketika program bidang 3 ini yang berhubungan dengan pemerintahan itu dalam prosesnya itu mungkin ada hambatan dari pemerintahannya kah atau dari intern kah? Bisa dijelaskan juga nggak Mas Mbak? Kalau hambatannya ya sebenarnya nggak ada sih, karena memang pemerintah juga itu sistem kerjanya itu pentahelix, jadi hulu ke hilir. Masyarakat, kalau ikat tekstil kan masuk golongan masyarakat ya, nah itu bisa masuk di situ sehingga terbuka untuk kegiatan apapun di mana bisa alumni bisa berkontribusi terhadap keahlian-keahlian. Karena tadi beragamnya dunia kerja yang alumni sipil masuk, jadi kita kalau misalnya mau berbicara tentang perumahan, itu bisa PUPR seperti itu. Dan mungkin karena ini ya hambatan lain mungkin dari hambatannya apa? Hambatannya sih pengen banyak kegiatan, cuman waktunya kurang dulu ya. Sibuknya ya kurang. Waktunya kurang karena sebetulnya kalau kita lihat sekarang di hampir semua komunikasi itu terbuka, channelnya terbuka. Bahkan hubungan itu nggak hanya hubungan formal ya, hubungan informal itu banyak dibangun oleh kita karena sebetulnya kalau kayak tadi kolaborasi itu sudah mulai banyak dibangun. Bahkan bisa jadi nanti kita bisa undang nih beberapa kalau kita bilang itu top manajemen lah mungkin dari perusahaan maupun juga dari lembaga pemerintahan, kita undang untuk memberikan insight gitu. Mungkin nggak ada hambatan Mang karena masing-masing di pemerintahan kita alumni ada yang di sana gitu, di kontaknya juga ada gitu ya, makanya konektivitasnya terjalin dengan baik gitu. Dibikin seamless lah ya. Seamless banyak. Nah next, tadi kan kita sudah ngomongin tentang alumni ya, sekarang kita ngomong ke yang masih jadi mahasiswa teknik sipil. Kira-kira program mana yang paling aktif gitu melibatkan mahasiswa teknik sipil sekarang, atau yang animonya paling besar gitu, yang bisa teman-teman mahasiswa bisa rasakan? Kita berharap nanti program coaching dan pelatihan kita itu bisa partisipasinya bisa dari teman-teman mahasiswa nanti ya, untuk itu ya. Jadi sejak mahasiswa sebelum lulus teman-teman itu sudah dapat gambaran gitu ya Mbak Pipit. Betul, ya. Betul. Untuk menentukan pilihannya setelah lulus nanti gitu. Nah ini penting sih, bener penting ya. Dulu mungkin ngerasain waktu awal-awal kuliah, awal-awal lulus gitu ya, memang strugglingnya di situ mau kerja di mana gitu. Kayak kalau kita lihat mungkin memang kita harus makin buka hubungan dengan kampus juga, agar memang ada beberapa waktu tertentu yang bisa di-spend ya untuk kita bisa sharing, kemudian juga bisa tadi itu memberikan insight, kemudian juga bahkan melalui hubungan-hubungan informal yang dibangun di kampus sih sebetulnya gitu. Karena kalau
aktif, kita bilang aktif dalam bilang two-way communications gitu. Sebetulnya kita juga pengen di teman-teman di kampus ketika punya event, acara, itu juga bisa melibatkan ya Mas, melibatkan sehingga teman-teman bisa dapat insight bener nih, ngobrol yang bener-bener real dari source-nya. Nah makanya mungkin nanti Mbak Laras bisa kita encourage nih gimana teman-teman minimal kita jadi bagian dari keluarga Ikatex itu juga harus punya rasa sayang, rasa cinta, rasa bangga sama produk kita. Jadi jangan lupa nanti habis ini videonya harus di subscribe. Kemudian di like ya, di share ya. Like, share ke teman-teman yang lain gitu. Minimal nanti dari angkatan 2016 ikut. Betul. Oke lah, ini banyak sih insight. Ada berita gembira loh. Apalagi tuh Mbak? Jadi di kampus itu kan ada evaluasi mata kuliah gitu ya. Nah itu kan alumni dilibatkan, termasuk saya gitu ya. Nah untuk akreditasi daripada jurusan teknik sipil itu sendiri, dia kan harus melakukan survei, verifikasi ke alumni dan lain-lain. Nah itu kita alumni memberikan kontribusi dan hari ini ya 31 Maret 2024 Teknik Sipil Undip mendapatkan kembali akreditasi dari EABAA Civil and Similarly Named Engineering Programs. Keren banget. Luar biasa. Luar biasa. Big applause itu ya. Kontribusi dari alumni sangat-sangat. Berarti dari podcast episode kali ini sih memang hubungan antara mahasiswa yang kita wajib harus menjalin dengan alumni itu bukan hanya tentang hubungan cari kerja aja, lebih luas dari itu. Nah tapi mungkin kita nggak akan bahas habis hubungan antara alumni dengan pemerintahan maupun dengan mahasiswa di episode kali ini. Nah Mbak Pipit, Mbak Erni, Mas Meitovano tuh harus hadir lagi di podcast ini di next episode untuk bahas lebih dalam, lebih lanjut, lebih detail lagi gitu. Karena menarik gitu ya. Buat teman-teman viewers juga jangan lupa ikutin terus ya, karena pembahasan kita akan semakin menarik gitu untuk kedepannya gitu. Nah untuk teman-teman viewers saat ini Ikatex Site ada giveaway menarik nih. Di antaranya ada tumbler, kaos, pouch dan jam tangan keren gitu. Ini salah satu tumbler nih yang bakal kita giveaway buat teman-teman di luar sana. Jadi untuk dapetinnya bisa komen di episode ini, komen di YouTube ini di bawah ya. Kemudian nanti kita bisa pilih nih di antara teman-teman yang beruntung bisa dapat hadiah dari Ikatex Site gitu. Nah, kemudian karena waktu kita memang terbatas ya, saya juga berharap next bisa ngobrol lagi gitu di podcast dengan tema yang lebih menarik. Saya ucapkan thank you untuk Mbak Erni, Mbak Pipit, sama Mas terima kasih Mbak Laras. Sudah spill gitu ya kalau anak sudah sekarang diundang di sini. Betul. Sudah memberikan informasi yang sangat-sangat bermanfaat sih ya untuk kita para alumni dan para mahasiswa juga. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim redaksi Ikatex Site, tim produksi, kru dan semuanya, untuk viewers di luar sana yang setia masih melihat dan mendengarkan podcast Ikatex Site. Jangan lupa like dan subscribe serta komen untuk dapat giveaway-nya ya. Ikatex Site, inspiring new insight. Terima kasih.